Habis, bisa. Sebuah kapal penumpang rute Tulehu Saparua Maluku terbakar di dermaga Haria Saparua, Ambon, Maluku. Saya bisa biar simpel. Kebakaran ini terjadi pada Kamis malam, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Timur. Api membesar dan melahap seluruh badan kapal motor. Warga di sekitar dermaga tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada fasilitas pemadam kebakaran. Untuk mencegah penyebaran api, warga pun berusaha menjauhkan kapal dari dermaga. Saat terbakar, kondisi kapal sementara berlabuh dengan kondisi mesin mati. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai lebih dari 6 miliar rupiah. Dari Ambon, Maluku, Hari Raja Baicole, A-News melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Halo Ayu. Selamat pagi Kevin. Segar banget Kevin ya pagi hari ini. Harus segar ya. untuk mengawali pagi hari. Kamu gimana hari ini? Sehat, semangat? Sehat, semangat. Tadi berangkat ke kantor semangat banget nih Kevin nih. Karena hari macet ya sih pertama tadi? kebetulan. Belum sih ya. Belum Tadi sih ya. Kita berangkat jam berapa Kevin? Jam 5 Jam itu ya. 5. Masih lumayan sepi ya. Jadi Jalan. masih lowong, masih lancar jalanan ya. Oh iya, betul sekali Nah, Kevin. ini Ayu dan pemirsa ada informasi yang kita akan bahas nanti, terutama dari aktris Hollywood Anne Hathaway yang mendadak menjadi buah bibir netizen, bukan karena film barunya, melainkan karena satu kata yang ia ucapkan dalam sebuah sesi wawancara, yaitu Insya Allah. Iya, dan ini dunia maya memang mendadak gempar ya setelah Anne Hathaway ini tertangkap kamera mengucapkan Insya Allah saat berbincang dengan majalah People, Kevin. Nah, memang konteksnya sederhana ya, Ayu, di mana saat ditanya soal rahasia awet muda dan juga harapan masa depan, ini Anne menjawab bahwa ingin hidup sehat dan bahagia dan mengucapkan atau menyelipkan kata Insya Allah. Dan ini memang menarik ya, kalau kita dikaitkan dengan beberapa mega bintang gitu Yes. ya. Ini kan kalau kemarin ini viral, Anne Hathaway ngomong Insya Allah. Sebelumnya itu kalau di sepak bola kemarin tuh Cristiano Ronaldo Ya. itu juga tertangkap kamera mengucapkan Bismillah gitu. Wow, dan ini uniknya si Anne Hathaway ini yang meskipun dia menyelipkan kata Insya Allah, tapi diketahui latar belakang agamanya, ini mereka atau dirinya hidup atau besar di lingkungan Katolik Roma. Iya betul, artinya ini kan memang kerukunan umat beragama ini diharapkan bisa terus terjaga gitu ya Kevin ya di tengah perang seperti ini. Betul, makanya netizen ini banyak yang kepo nih Ayu, kira-kira seperti apa sih latar belakang dan juga bagaimana biografi dari Anne Hathaway ini. Iya, oke. Ya pemirsa, senang sekali saya Kevin Pakan dan rekan saya Raditya Ayu. Ini Anda menyaksikan Sindo Today, program yang menghadirkan informasi terhangat hari ini. Bersama saya Kevin Pakan, inilah Sindo Today, dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita di antaranya. Seorang pelajar di Serdang Bedagai, Sumatera Utara meregang nyawa usai dianiaya sekelompok orang. Di tengah gencatan senjata, Iran unjuk kekuatan memamerkan rudal supersonik Fateh 100. Aktris cantik Hollywood Anne Hathaway mendadak bikin heboh dengan ucapannya saat diwawancara majalah People. Kita awal informasi pertama, pemirsa, hujan deras membuat sejumlah ruas jalan raya dan permukiman warga di Wajo, Sulawesi Selatan terendam banjir. Sejumlah kendaraan pun terjebak banjir hingga mogok di tengah jalan dan membuat lalu lintas lumpuh. Banjir merendam permukiman warga serta sejumlah ruas jalan raya di Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Sejumlah hewan ternak milik warga juga terseret arus dan beberapa kendaraan terjebak banjir hingga tidak dapat melintas.
Bahkan ketinggian air yang mencapai 30 cm hingga 1 meter membuat arus lalu lintas lumpuh total selama beberapa jam. Banjir terjadi akibat tingginya hujan yang menyebabkan selokan meluap, sehingga air meluber ke permukiman warga dan badan jalan. Kardunya orang yang terendam, Ini jalan juga, Pak. terutama bagi yang Walter Moon City dekat Masjid Jannatul Naim ini, Pak. Ini jalan juga terendam, Pak. Iya, jalan. Kira-kira ketinggian air, Pak, pada berapa meter, Pak? Kira-kira ini sekitar kalau daerah Jannatul Naim mungkin kurang lebih 1 meter. Pak, dengan seperti ini, Pak, apa penyebab banjir sendiri, Pak? Kalau menurut pendapat kami, kemungkinan saluran yang kurang lebar dan kurang tinggi. Warga berharap adanya perhatian dari pemerintah agar kejadian serupa tidak kembali terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah ini. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, A-News melaporkan. Ratusan penumpang KRL panik saat petugas keamanan terlibat kejar-kejaran dengan sejumlah pemuda di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. 10 orang yang diduga melakukan perusakan pun diamankan polisi. Sejumlah penumpang dan calon penumpang KRL panik saat melihat sejumlah pemuda berlarian dan dikejar petugas keamanan menuju gate stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para pemuda itu pun lalu nekat menerobos gate dan melarikan diri hingga keluar kawasan stasiun. Peristiwa ini terekam amatir hingga viral. Pihak stasiun mengatakan keributan ini terjadi lantaran sekelompok pria tak dikenal nekat melakukan perusakan pintu pos Polsuska di lantai atas jembatan penghubung antara stasiun dengan pasar Tanah Abang. Kejadian ini terjadi pada Minggu 19 April lalu saat suasana cukup ramai hingga 10 orang diamankan lalu diserahkan ke polisi. Dari petugas kita, memang kita tidak tahu awal mulanya seperti apa, tapi tiba-tiba ada beberapa oknum yang melakukan pengerusakan di pos Polsuskanya di stasiun Tanah Abang. Sebetulnya awalnya ini kita juga masih telusuri ya. Sementara itu, pihak KAI Komuter masih menelusuri motif dibalik aksi perusakan ini. Karena saat para pelaku datang, langsung melakukan penyerangan tanpa diketahui penyebabnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, A-News melaporkan. Pemirsa, aksi tawuran dua kelompok pemuda terjadi di Sulawesi Selatan. Mereka yang menyerang dengan menggunakan busur panah hingga petasan. Tawuran geng motor terjadi di ruas Jalan Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Dua kelompok pemuda ini melakukan aksi saling serang dengan menggunakan busur panah dan petasan. Aksi yang diduga melibatkan geng motor ini membuat warga yang berada di lokasi panik. Bahkan sejumlah warga harus tertahan ketika berada di sebuah restoran. Alih-alih hanya menyerang kelompok lawannya, sekelompok pemuda yang berada di samping restoran juga menjadi sasaran. Hal ini dikarenakan mereka dianggap menguasai lahan parkir yang biasa mereka gunakan sebagai tempat mengkonsumsi miras. Akibat kejadian ini, satu orang dari kelompok geng motor yang menyerang dilaporkan terluka. Pemicu tawuran diduga hanya dikarenakan saling ejek di media sosial. Polisi pun masih terus mendalami kasus ini sekaligus bersiaga menjaga lokasi kejadian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, A-News melaporkan. Sementara pemirsa, dua kelompok warga terlibat tawuran di Grogol, Jakarta Barat. Tawuran membuat warga panik lantaran kedua kelompok mempersenjatai diri dengan senjata tajam celurit. Dua kelompok warga terlibat tawuran di Jalan Jalambar Utama 4, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kedua belah pihak mempersenjatai diri dengan celurit berukuran besar dan samurai. Bahkan mereka turut menggunakan batu dan botol hingga pecahan beling hingga mengganggu aktivitas warga. Menurut warga, tawuran antar kelompok warga kerap terjadi dan sangat meresahkan. Titik kumpul, saya nggak ngerti, mungkin dia di medsos apa-apalah. Kita juga jadi pengurus udah pusing sendiri ngurusinnya.
Alhamdulillah waktu bulan puasa kita tongkrongin selama 1 bulan penuh, nggak ada tawuran, aman. Tapi setelah lepas kita itu lebaran, udah mulai lagi tuh, merdeka dia. Belum diketahui penyebab aksi tawuran ini. Warga berharap agar polisi melakukan patroli agar tawuran ini tak lagi terjadi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar di Serdang Bedagai, Sumatera Utara meregang nyawa usai dianiaya sekelompok orang. Orang tua berharap kasus yang dilatar belakangi dendam diusut sampai tuntas. Pria yang dievakuasi oleh tim kepolisian Polres Tebing Tinggi adalah seorang remaja berusia 16 tahun, warga Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Diduga remaja ini tewas usai dikeroyok sekelompok orang di Dusun 2 Desa Payamabar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Menurut ibu korban, anaknya minta izin mau ke pasar untuk main sama teman-temannya dan juga meminta uang jajan. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi. Korban alami luka serius di bagian kepala dan pihak rumah sakit setempat melakukan operasi. Namun nyawa korban sudah tidak tertolong dan meninggal dunia. Apa ibu kepada tersangka? Saya dihukum semati. Hukum mati dia sama saya. Bukan mati menjadi perbuatannya. Sesuai perbuatannya. Waktu kejadian anak ibu permisi kemana, Bu? Dia permisi katanya ke pasar. Terus? Pak, jadi dulu aku ke pasar. Yang minta dulu uang 10.000 katanya. Pak, sini 10.000. Itu aja. Terus ibu tahunya kapan kejadian? Jam 1 Pak. 1 malam. Kini kasusnya sudah ditangani Polres Tebing Tinggi dan sudah 6 orang terduga pelaku dimintai keterangan Polres Tebing Tinggi. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, dunia pendidikan tercoreng karena kasus kekerasan yang melibatkan anak. Pelajar SD dan pelajar SMP terlibat duel gladiator di Cianjur, Jawa Barat. 11 pelajar yang terlibat dimintai keterangan oleh polisi. Direkam dengan sengaja penganiayaan yang dilakukan oleh sesama pelajar SMP dan aksi duel ala gladiator antar pelajar SD dan SMP di wilayah Kelurahan Bojong Herang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Salah satu orang tua korban yang anaknya menjadi korban penganiayaan juga telah membuat laporan ke Polres Cianjur. Penganiayaan berawal saat korban berniat akan menjemput salah satu temannya di lokasi kejadian, namun sempat terjadi pertikaian dengan teman lainnya hingga terjadi penganiayaan. Menurut petugas kepolisian, aksi penganiayaan dan duel antara pelajar SD dan SMP, kedua video tersebut merupakan kejadian saling rentetan atau berkaitan. Di lokasi yang sama, di area komplek perumahan kosong. Sementara itu, kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka akibat pukulan tangan kosong di bagian wajah. Pertikaian antara anak korban dengan anak saksi yang selama ini kita sebut semuanya anak berhadapan hukum. Kondisi korban gimana maksudnya? Untuk hasil visum sementara emang ada luka tangan kosong karena pukulan tangan kosong. Motifnya itu aja? Untuk motif masih dalam pendalaman ya, apakah ada hal-hal lain ataupun ada dendam masih dalam penyelidikan. Hingga saat ini petugas kepolisian masih terus menyelidiki penyebab pasti motif kejadian tersebut dan 11 pelajar yang terlibat dalam kejadian tersebut saat ini sudah dimintai keterangan. Miris ya, pelajar SMP dan SD yang harusnya ini bisa bersekolah dengan baik dan juga belajar begitu ya, ini malah adanya kekerasan di halaman luas atau di lapangan tadi ya. Iya, apalagi kita melihat itu jelas sekali ya Kevin yang memakai baju merah putih gitu ya, anak SD loh Kevin. Betul, masih baju seragam tentunya ini juga menjadi perhatian ya, tidak hanya bagi sekolah tapi juga orang tua untuk bisa memonitor anak mereka. Ini kalau menurut saya pribadi ya, kayaknya ini dampaknya karena sosial media sih. Ya betul, gadget gitu ya. Mungkin kita juga sebagai orang tua gitu kan, pelajaran juga kita harus membatasi screen time gitu ya. Betul, jangan sampai mempengaruhi secara psikis maupun juga dari karakter anak itu ya. Ya, takutnya juga menonton tayangan-tayangan kekerasan seperti betul. itu dan kita sebagai orang tua juga harus menjaga itu. Betul. Kevin.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Diduga alami gangguan jiwa, seorang pria mengamuk di depan minimarket di Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya pelaku tak mau membayar usai makan bakso di warung, sempat mengancam dengan pistol mainan. Warga di kawasan Jalan Watu Kajiraya, Gedawang, Banyumanik, Kota Semarang dibuat resah oleh ulah seorang pria yang kerap berbuat onar. Pria tersebut dilaporkan sempat makan di warung bakso tanpa membayar, lalu kabur dan kembali membuat keributan di sebuah minimarket dengan meminta pistol mainan serta melontarkan dugaan ancaman. Bermula di warung bakso, pria ini memesan 2 porsi bakso, 1 dimakan di tempat dan 1 dibungkus. Setelah selesai dimakan, pelaku langsung meninggalkan warung tanpa mau membayar. Pegawai warung bakso mengejar pria tersebut yang diketahui sudah mengamuk di sebuah minimarket. Kasir minimarket pun nyaris mendapat pukulan dari pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa. Pelaku marah-marah dan berteriak mengaku mengenal orang penting sambil mengacungkan pistol mainan dan senter yang diambil dari minimarket tersebut. Selain tidak ingin membayar barang yang diambilnya, dirinya juga mengancam akan meledakkan minimarket jika permintaannya tidak segera dipenuhi. Tak lama berselang, polisi bersama relawan datang ke lokasi dan menangkap pria tersebut. Pistol mainan yang tembak-tembakan itu sama senter. Terus habis itu bapaknya duduk di kursi dekat kasiran. Waktu saya tanyain ada keperluan apa, bapaknya cuman jelasin kalau bapaknya tuh kenalannya Pas Pampres, bawahannya wali kota, sama itu kenal Ahmad di seluruh Indonesia, kenal sama bapaknya. Sudah dimintai keterangan, saya diminta ke Polsek tadi, terus dikasih informasi ternyata bapaknya memang ada gangguan kejiwaan. Pria berusia 49 tahun ini merupakan warga Tegal Sari, Candi Sari, Kota Semarang, dan saat ini telah diantarkan ke pihak keluarga. Pemirsa, waspadalah, pelaku begal mengincar ponsel pengendara di Jakarta. Di Cengkareng, Jakarta Barat, pria babak belur diamuk massa usai merampas ponsel milik pengendara truk air mineral. Pria yang tak berpakaian ini tak berkutik saat ditangkap warga. Polisi lalu lintas dan Satpol PP Jalan Outer Ring Road Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap lantaran nekat melakukan aksi begal telepon genggam milik pengendara truk muatan air mineral. Warga yang geram dengan aksi pelaku sesekali menghadiahi bogem mentah ke wajah pelaku. Agar menghindari amuk warga yang lebih anarkis, pelaku langsung dibawa ke kantor pos lalu lantas Polsek Cengkareng. Aksi begal ini bermula saat adik dan kakak pengendara truk muatan air mineral sedang memperbaiki ban karena mengalami pecah ban. Tiba-tiba korban dihampiri 2 orang pelaku yang langsung melayangkan sebilah celurit sambil meminta menyerahkan telepon genggam milik korban. Usai merampas telepon genggam milik korban, kedua pelaku seketika kabur. Korban bersama kakaknya yang mengejar para pelaku sempat berkelahi dengan salah satu pelaku yang berujung korban terkena bacokan celurit milik pelaku. Mendengar teriakan dari para korban, polisi lalu lantas Polsek Cengkareng bersama Satpol PP dan warga yang tengah mengatur lalu lintas sontak melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku. Salah satu pelaku berhasil ditangkap, sementara rekan pelaku lainnya lolos melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Ibu-ibu, Pak, nanya alamat ke adik saya. Nah, selang berapa menit, pelaku ini, Pak, langsung nodongin celurit. Datangnya dari arah bersamaan atau? Samaan, Pak, bersamaan. Cuman HP saya sempat keambil. Nah, HP adik saya, nggak sempat keambil karena dia ngelawan, Pak. Di Reskrim Polsek Cengkareng dan mengamankan berupa BB, celurit dan pelaku. Demikian. Yang diambil apa, Bu? Berusaha untuk mengambil handphone korban, tapi cepat ditangkap. Seorang diri atau sama siapa? Berdua, informasinya berdua, cuma yang satu langsung kabur dengan sepeda motor. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, pelaku yang diketahui bernama Muhammad Ismi, warga Cengkareng Timur, berikut barang bukti sebilah senjata tajam celurit digelandang ke Polsek Cengkareng.
Pemirsa, hendak pulang ke rumah usai bekerja, seorang karyawati bank swasta menjadi korban penjamretan di Jalan Kuitang Raya, Senen, Jakarta Pusat. Ponsel korban seharga belasan juta rupiah dirampas dua pelaku yang berboncengan sepeda motor. Wanita muda yang bekerja di sebuah bank swasta ini terpaksa mendatangi Polsek Senen, Jakarta Pusat. Ia lapor polisi setelah telepon genggam seharga belasan juta rupiah miliknya raib dirampas jambret. Usai membuat laporan, polisi langsung membawa korban ke lokasi kejadian di Jalan Kuitang Raya. Polisi mencari petunjuk, baik saksi yang melihat ataupun rekaman CCTV. Aksi penjambretan terjadi saat korban hendak pulang ke rumah di kawasan Grogol. Saat berjalan kaki menuju halte Transjakarta, korban dipepet pengendara motor yang kemudian menjambret ponsel di tangannya. Nah, pada saat itu langsung dirampas itu HP-nya. Nah, pas dirampas itu aku sedikit nge-freeze sih. Nge-freeze itu shock kan. Iya, tapi langsung teriak. Aku nge-freeze bentar aja, langsung teriak kayak HP aku diambil. Tapi nggak ada yang nolongin. Karena memang di situ kan ada pohon jadi agak gelap sih. Ada lampu, tapi karena ada pohon jadi kayak kelihatan gelap di jalan. Iya, Pak. Tak hanya harus kehilangan barang berharga, korban juga kehilangan data penting di dalam ponsel. Ia pun berharap polisi bisa segera meringkus kedua pelaku agar ponsel miliknya bisa kembali. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Pemirsa, dua pelaku penjambretan ponsel milik warga negara asing berhasil diringkus polisi. Keduanya berhasil dibekuk di kediaman masing-masing di wilayah Koja, Jakarta Utara. Video viral di media sosial memperlihatkan detik-detik aksi penjambretan yang dialami pria warga negara asing asal Belanda di depan pos blok Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat. Setelah aksi kejahatannya viral, dua pelaku penjambretan akhirnya berhasil diringkus petugas Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Saat diamankan, kedua pelaku sempat mencoba kabur saat akan diringkus di kediaman mereka masing-masing di Koja, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan petugas, tersangka berinisial F berperan sebagai joki alias yang membawa motor dan tersangka Y bertugas sebagai eksekutor. Kita mengamankan dua orang atas nama Y dan F. Memang kita indikasikan tidak hanya ini korbannya, sehingga proses hukumnya tetap kami lanjutkan walaupun handphone daripada tulis ini sudah kita kembalikan. Namun tersangka tetap kita pastikan dan kita pastikan proses hukumnya akan tetap berlanjut dan mendapat hukuman yang sesuai dengan aturan dan undang-undang. Dari pengakuan kedua tersangka itu sudah berapa kali mereka beraksi di mana ya? Kalau pengakuan baru sekali, namun kita menemukan indikasi bahwa ada kegiatan lain yang serupa, yaitu penjambretan. Kedua pelaku pun kini harus mendekam di penjara untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Ya Kevin, kalau tadi kita melihat 3 paket berita ini tentang penjambretan ponsel sama-sama di Jakarta, Kevin. Betul, ini juga menjadi perhatian ya, karena seringkali mungkin kita juga pemirsa di rumah yang sedang menunggu angkutan umum atau transportasi umum gitu ya. Ini sambil main HP begitu ya di pinggir jalan sembari menunggu jemputan begitu. Tapi ini juga menjadi perhatian, jangan sampai ini tertimpa pada kita. Ayu mungkin pernah ada pengalaman seperti itu? Iya, pengalaman kebetulan saya saat itu naik transportasi umum, Kevin, ya, di pinggir jalan, saya main handphone, nggak ngeh gitu Kevin, tiba-tiba ada beberapa pengendara berteriak, ayo hati-hati tuh handphonenya, saya langsung ngeh gitu kan, banyak jambret gitu kan, jadi otomatis sejak itu saya nggak pernah lagi main handphone di pinggir jalan, dan itu juga warning ya bagi pemirsa juga di rumah, mungkin kalau kita berjalan kita masukin handphone dulu deh ya, jangan ditenteng handphonenya. Pesannya adalah ketika ingin mengabari orang tersayang, nanti aja dulu ya, jangan di pinggir jalan. Iya, betul. Jangan sampai nanti handphone kita diambil sama orang, begitu ya. Iya, betul. Kita informasi selanjutnya, pemirsa, kedapatan mengamen 2 warga negara Kolombia diamankan petugas kantor imigrasi Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Mereka dikenakan sanksi deportasi. Sepasang kekasih warga negara Kolombia ditangkap petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Kulon Progo, Yogyakarta. Keduanya tertangkap basah petugas imigrasi melakukan aksi akrobatik di Simpang Druwo Sewon, Kabupaten Bantul. Mereka menghimpun dana dari masyarakat dengan mengamen. Saat diperiksa, kedua WNA hanya memiliki visa on arrival atau visa untuk berlibur.
Mereka berdalih mengamen karena butuh uang untuk membayar sewa guest house dan makan sehari-hari. Pemirsa, bayi berusia 7 bulan terkunci di dalam mobil di Surabaya, Jawa Timur. Bayi berhasil diselamatkan petugas damkar. Dengan alat khusus, petugas damkar berupaya menyelamatkan bayi berusia 7 bulan yang terjebak di dalam mobil di Jalan Gubernur Suryo. Celah di kaca dibuka perlahan untuk menjangkau tombol pembuka kaca mobil. Proses evakuasi berlangsung cepat, bayi berhasil diselamatkan. Sebelumnya korban ditinggalkan ibunya di mobil untuk mengirim barang ke koperasi bank. Di luar dugaan, saat keluar mobil, mobil terkunci otomatis dan bayi terjebak di dalam mobil.